Hai teman-teman, selamat datang di channel Alur Cerita Film Aura X Movie. Pada kesempatan kali ini saya masih setia menemani kalian dengan berbagi alur cerita film, dan film ini berjudul The Texas Chainsaw Massacre yang dirilis di tahun 2003 yang disutradarai oleh Marcus Nispel. Pemerannya adalah Jessica Biel, Eric Balfour, Jonathan Tucker, dan beberapa bintang lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Di awal film diperlihatkan rekaman arsip pencarian polisi di rumah Hewitt. Kedua petugas tersebut mengamati rumah itu dan turun ke ruang bawah tanah, mencatat bekas goresan jari, darah, dan rambut manusia yang menempel di dinding. Pada Agustus 1973, sekelompok anak muda melakukan perjalanan. Mereka adalah Erin, Kemper, Morgan, Andy, dan Piper. Mereka sedang dalam perjalanan ke konser Lini Red Skinhead. Mereka berkendara melalui sebuah desa yang bernama Travis County yang berada di Texas. Mereka hampir saja menabrak seorang wanita yang berjalan. Wanita itu terlihat seperti orang yang putus asa, lalu mereka membawanya masuk ke dalam mobil dan pergi bersama. Si wanita mengungkapkan bahwa mereka harusnya pergi karena mereka sudah salah jalan, namun mereka tidak mempedulikannya dan ia berbicara dengan tidak jelas tentang orang jahat, membuat mereka bingung. Kemudian ia mengeluarkan senjata dan menembak dirinya. Grab it. Kelompok itu memutuskan untuk menghubungi pihak polisi di mana mereka berkendara dan berhenti di sebuah pom bensin. Mereka pun masuk dan bertemu seorang ibu tua dan mereka memberitahu masalahnya. Kemudian si ibu menelpon polisi, namun Pak Polisi akan datang 2 jam lagi dan polisi berada di Crawford Mill dan itu adalah sebuah pabrik. Mereka lalu melajukan mobil ke Crawford Mill dan tiba di pabrik. Para pria ingin membuang mayat wanita yang bunuh diri. Namun teman wanita mereka tidak setuju dengan ide itu. Mereka masuk ke dalam pabrik dan menemukan seorang anak laki-laki bernama Jedediah. Lalu si anak memberitahu mereka bahwa Sheriff sedang minum di rumahnya serta menunjukkan arah rumah Sheriff. Erin dan Kemper pergi melewati hutan untuk menemukan rumah Sheriff dan meninggalkan teman yang lainnya di pabrik bersama bocah itu. Mereka datang ke sebuah rumah perkebunan. Rumah itu terlihat besar dan mereka bertemu dengan pria tua yang menggunakan kursi roda karena kedua kakinya hilang. Pria tua itu bernama Monty Hewitt. Ia mengatakan Sheriff tidak ada di rumahnya. Ia pun mengizinkan Erin masuk untuk menelpon polisi untuk meminta bantuan. Ketika Erin selesai menelpon, lelaki tua itu meminta bantuannya. Tangannya sedikit nakal. Ia menggunakan kesempatan untuk membelai belakang Erin tanpa dia sadari. Kemper yang sudah bosan menunggu, ia pun masuk ke dalam rumah dan mencari Erin. Ia pun menyusuri ruangan di dalam rumah dan nasib baik tidak berpihak kepadanya. Kepalanya dipukul dengan palu godam dari arah belakang sehingga ia tewas. Dan sang pelaku adalah pria yang bernama Thomas Hewitt. Ia kemudian menyeret mayat Kemper melalui sebuah pintu besar yang terbuat dari baja dan membawanya ke ruang bawah tanah. Kembali ke pabrik, seorang sheriff pun baru tiba. Ia melihat mayat wanita yang ada di dalam mobil. Ia bernama Sheriff Hoyt. Ia tampak aneh. Ia membungkus mayat itu dengan plastik dan menyuruh Morgan dan Andy memasukkannya ke dalam bagasi mobilnya, lalu pergi meninggalkan mereka. Kembali ke Erin yang ada di rumah perkebunan di mana ia mencari Kemper dan tidak menemukannya dan pergi dari tempat itu dan menemui teman-temannya yang ada di pabrik dan mereka pun mencari Kemper bersama-sama dan sampailah mereka di tumpukan beberapa mobil bekas dan melihat foto wanita yang telah tewas di mobil mereka. Andy dan Erin memutuskan kembali ke rumah Monty untuk mencari Kemper. Tiba di rumah Monty, Erin mengalihkan perhatiannya sementara Andy mencari Kemper ke dalam rumah. Andy terus menyusuri ruangan rumah dan melihat beberapa hal aneh. Tanpa sengaja ia menjatuhkan sebuah koper hingga suara barang jatuh terdengar keluar rumah. Tanpa sadar Erin memanggil Andy dan berlari ke dalam rumah. Monty lalu melihat Andy ada di dalam rumah dan memanggil Thomas, yang dipanggil langsung datang dan menyerang mereka dengan gergaji mesinnya dan Andy meloloskan diri keluar dari rumah. Erin pun lolos dan melarikan diri ke hutan, namun Thomas yang seperti orang kesetanan mengejar Andy dengan gergaji mesinnya dan gergaji mesinnya mengenai kaki kiri Andy hingga terpisah dari tubuhnya. Thomas membawanya ke ruang bawah tanah dan menggantungnya di kail daging dengan kaki tergantung di mana dia menggosok garam pada tunggul kaki Andy sebelum membungkusnya dengan kertas daging dan mengikatnya dengan rambut manusia.
Erin berhasil kembali ke pabrik dan mencoba melarikan diri dengan mobil, namun mobil tidak kunjung hidup dan muncullah Sheriff Hoyt yang menemukan ganja di dalam mobil. Ia pun menyuruh Erin, Morgan, dan Pepper keluar dari mobil dan memaksa mereka tiarap dan menembakkan senjatanya ke tanah yang hampir mengenai kepala mereka. Sheriff lalu memberi Morgan senjata yang dia ambil dari wanita yang bunuh diri dan memberitahu Morgan untuk memerankan kembali bagaimana si wanita bunuh diri. Morgan takut dan merasa aneh dengan sikap Sheriff yang memaksanya memasukkan senjata ke mulutnya dan menarik pelatuknya. Ia pun beralih menurunkan senjata di jidat Sheriff, mencoba menembak Sheriff namun pelurunya kosong. Sheriff Hoyt pun memborgol Morgan dan membawanya ke rumah Monty, meninggalkan Erin dan Pepper di pabrik. Selama perjalanan, Sheriff bertanya kemana tujuan mereka. Morgan mengungkapkan bahwa mereka ingin pergi ke Dallas melihat konser Skynet. Karena kondisinya tidak memungkinkan lagi, ia pun menawarkan tiketnya kepada Sheriff. Namun Sheriff menganggap itu sogokan dan menghancurkan botol minuman keras di wajah Morgan sehingga mematahkan beberapa gigi depannya. Lalu Sheriff mencabut gigi palsunya sendiri dan menyebutkan sebuah cerita menarik tentang bagaimana dia kehilangan giginya beberapa waktu lalu dan sekarang mereka punya kesamaan. Lalu Sheriff itu menelepon ke rumah Monty dan memberitahu bahwa ada dua wanita di pabrik dan si Thomas pun langsung bereaksi. Ketika mereka tiba di rumah Monty di halaman belakang, Sheriff menyeret Morgan keluar dari mobil, masuk ke dalam rumah dan membawanya ke ruang bawah tanah. Di tengah kepanikannya, Erin dan Pepper berhasil melajukan mobil, namun mereka dihadang oleh Thomas yang tiba-tiba muncul dan menjebol mobil mereka dengan gergaji mesin. Pepper yang keluar mobil dan berlari dikejar oleh Thomas dan akhirnya dia dihabisi dengan gergaji mesin. Sementara itu, Erin berhasil melarikan diri dengan melihat sebuah rumah, lalu ia masuk dan bersembunyi di dalam rumah. Dan di dalam rumah ada dua wanita yang menawarkan teh dan mencoba untuk menenangkannya. Satu dari wanita itu terlihat gemuk dan terlihat seperti ibu parubaya, dan ia dipanggil sebagai wanita teh. Dan satunya lagi terlihat lebih muda yang bernama Henrietta, yang mungkin adalah putrinya dan sedikit bertingkah aneh. Erin dengan air mata berlinang meminta telepon kepada kedua wanita itu, namun mereka mengatakan tidak memiliki telepon. Telepon pun berdering dan Henrietta mengangkatnya dan memberitahu seseorang di ujung telepon bahwa Erin ada di tempat mereka. Erin merasa dibohongi karena sebenarnya mereka punya telepon. Erin melihat bahwa mereka telah menculik seorang anak ketika dia melihat bahwa bayi yang bersama mereka adalah anak yang sama dalam sebuah foto dengan wanita yang bunuh diri sebelumnya di dalam mobil mereka. Erin mencoba untuk pergi, namun teh yang ia minum telah dicampur obat bius dan segera saja ia pun pingsan. Ketika sadarkan diri, Erin telah berada di rumah Monty yang dikelilingi oleh seluruh keluarganya yang gila dan pembunuh, di mana Thomas, anaknya Luda May, Sheriff Hoyt yang sebenarnya adalah sepupu Thomas, Monty paman Thomas, dan satunya lagi anak kecil yang bernama Jedediah. Luda May memberitahu Erin bahwa alasannya atas tindakan putranya Thomas adalah bahwa putranya sering diolok di masa remajanya. Dia merasa tidak ada yang peduli pada keluarganya selain diri mereka sendiri. Erin dibawa oleh Thomas dan menjatuhkannya dalam ruangan bawah tanah, dan di dalamnya ia menemukan Andy yang digantung. Dia mencoba membantunya keluar dari kail daging, namun ia tidak berhasil. Andy merasa tidak ada lagi harapan untuk selamat, lalu ia meminta Erin untuk mengakhiri hidupnya. Melihat temannya yang begitu tersiksa, dengan berat hati Erin melakukannya apa yang diminta Andy, yaitu menusuk perutnya dengan pisau. Seketika saja Andy terbebas dari siksaannya. Erin berjalan dan menemukan Morgan yang dirantai, membawa Morgan pergi dari ruang bawah tanah, dan Jedediah membantu menunjukkan jalan keluar untuk mereka. Hanya bocah inilah yang terlihat baik pada mereka. Thomas datang dengan gergaji mesinnya dan mengejar mereka. Jedediah menyuruh mereka lari dengan cepat sampai di pintu keluar. Jedediah menolak permintaan Erin untuk ikut dengan mereka, dan bocah itu mengalihkan perhatian Thomas supaya Erin dan Morgan dapat melarikan diri. Mereka berhasil keluar dan berlari meninggalkan tempat itu.
Erin dan Morgan menemukan rumah di hutan dan mengurung diri di dalamnya. Thomas terus mengejar dan masuk ke dalam rumah menemukan Erin, tapi Morgan menyerang Thomas, menyebabkan dia menjatuhkan gergaji mesinnya. Morgan meraih Thomas dan bergulat dengannya. Dengan kondisi tangan masih diborgol membuat ia kalah dan Thomas terlalu berat dan dengan mudah mengangkat Morgan ke atas kandil dan tangannya tersangkut dan ia pun tergantung. Erin yang mencoba melawan dengan mudah tubuhnya dilemparkan oleh Thomas. Dengan gergaji mesinnya ia pun menghabisi Morgan. Erin berlari keluar dari gubuk dan kabur melalui hutan. Thomas terus memburunya dengan gergaji mesin, namun ia tersandung dan melukai kakinya sendiri dengan gergaji mesin. Erin menemukan rumah dan masuk ke dalamnya, dan itu adalah rumah potong daging hewan. Thomas hampir saja mengenai dirinya dengan gergaji mesin. Lalu ia mengambil pisau daging dan bersembunyi di loker. Di tempat itu banyak sekali loker. Thomas membuka beberapa loker. Erin dengan sengaja memancingnya agar ia membuka loker. Ketika Thomas membukanya, ia dengan sigap menyerang Thomas dengan pisau daging dan memotong lengan kanannya. Lalu ia pun melarikan diri. Erin keluar dari rumah dan berlari ke arah jalan di mana cuaca sedang buruk. Hujan turun dengan derasnya. Lalu ia melihat sebuah mobil truk yang lagi melintas. Ia pun memberhentikan pengemudi truk dan ia pun menumpang di dalam truk, tapi itu pengemudi truk yang tidak tahu masalahnya berhenti di depan rumah Henrietta dan itu adalah keluarga Monty. Ia pun menyuruh si pengemudi jangan berhenti, namun si pengemudi menghentikan truk dan mendatangi rumah tersebut. Erin pun keluar dan berlari ke samping rumah. Si pengemudi lalu bertemu dengan Sheriff, Luda May, dan Henrietta dan di dalamnya ada seorang bayi. Ia pun mengatakan ia menemukan seorang wanita yang butuh pertolongan. Waktu mereka keluar, Erin yang melihat ada bayi, ia pun masuk lewat belakang dan mengambil bayi tersebut dan membawanya ke dalam mobil Sheriff. Henrietta yang masuk kembali ke rumah mendapati bayinya sudah hilang, sementara Sheriff yang memeriksa truk tidak menemukan seorang pun di dalamnya. Erin berusaha menghidupkan mobil walaupun tanpa kunci. Ia pun berhasil dan ketika Sheriff berbalik, ia pun menabrak dan menggilasnya berulang-ulang hingga ia tewas. Setelah itu ia melajukan mobil dan melihat bayi di sebelahnya yang tersenyum kepadanya. Thomas muncul di jalan ingin menghentikannya, namun Erin lolos dan pergi bersama si bayi. Di penghujung film, rekaman arsip polisi terus diputar. Petugas memeriksa basement sambil mengamati kait daging yang digantung. Ketika tiba-tiba salah satu petugas dicengkram dan dipukul habis-habisan. Sosok yang tidak jelas dengan keras mengguncang kamera dan petugas polisi lainnya terdengar berteriak. Dan yang meliput menyatakan bahwa TKP tidak diamankan dengan baik oleh polisi di wilayah Travis County. Dua petugas penyidik terluka parah pada hari itu dan menunjukkan satu-satunya gambar Thomas Hewitt, pria yang mereka panggil Leatherface, dan kasusnya masih terbuka. Dan film pun berakhir. Oke teman-teman, itulah alur cerita film untuk kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur dan semoga hari kalian selalu menyenangkan. Dan sampai bertemu di video selanjutnya.